ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Revelation 3 verse 20. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone is my first and open, I will come in and eat with him and he with me. Yohanes 3:16. Memang tebusan persoalan dunia ini juga adalah bagaimana anak Tuhan, supaya seorang percaya kepadanya tidak binasa, pada oleh hidup kekal. Puji Majaoba ala cantikku, di pamaha berlaku, manirite dengan basa. Ibanado patukohon akal kabarena nanti goreng. Ibanado patukohon akal dalakas. Jalan mereka seperti selam di hadapan angin, bersama malaikat Tuhan yang menyumbangkannya. Alali kegagalan nanti goreng kita. Akan lawan seperti lakukan dosa. Roman dalam dosai. Di Walda di Tuhan Yesus Kalvari. Lalu Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Di dalam Kristus kita mampu melakukan perkara besar, memberi walau dalam kekurangan, tolong orang lain walau dalam penderitaan. Di dalam Kristus kita dapat menerima kasih karunia serta kehidupan yang abadi. Tetapi semua orang yang ada di mana diberikan kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya pada firman-Nya. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi dan Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Roma 28 ayat 2. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengertian 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi baru ialah sukacita dan kesejahteraan, kesabaran, kebenaran, kebaikan, kesetiaan, dan kelembutan. Tidak ada hulu yang menentang hal-hal itu. Wadah dalam kepadaku, tangan temukan aku, tangan seorang yang bersama bernama dan domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Amin. Selanjutnya kita pakaikan liturgi anak SMA atau sederajat.
dalam Kristus Tuhan kita. Yesaya 54 ayat 10a. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Yohanes 5 ayat 8. Dan firman tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak ada dalam yang manusia. Yesaya 9 ayat 5. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jiwa yang berdarah akan menjadi umpan api. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya tunggal kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Aku adalah anak kecil yang lahir di Bethlehem. Yesus lahir di kandang karena tidak ada tempat lain untuknya. Ini mengingatkan kita bahwa Dia datang untuk semua orang, bahkan yang terendah sekalipun. Amang Jawa tae, aku sudah unang pagodaku tatana. Bere kau sepandene. Aku bumen joma garis sega satu dengan ikut. Ede botol amudo, kan asa joma nababiar yang terjauh di joma ini. Abe amang oloni ikut tahun ini. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari hiti hati goran tahi, umona akan pogos dalam mari hiti asitongan pati kosona uhum tu akan adamon di tanahon. Jala mari tondi di bibirna di benonna atau parjal. Amin. Jadi dibilang sila-sila, boma yang berwarna. Tubuhan mana buah bajuna, diboros ma, dipiakan mati bagas sama kagatan. Alas wadong inganan nasi ni pakai dan nasi. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikanlah laut dan samudra raya, betapa kayanya mereka diberkati untuk menunjang kehidupan dan menjadi lumbung sukacita. Persembahan kor dari anak sekolah ini. Datanglah padaku,
firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bagaimanakah cerita penciptaan Allah melalui firman itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi yang pertama. Kejadian 1 ayat 2-4. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 6-7. Berfirmanlah Allah, jadilah keterwalaan di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 9-10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11-12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 14-15. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerangan pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda dan menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 16-18. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 20-21. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang hidup berkeliapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 24-25. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya
3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya 43 ayat 4. 1, 2, 3. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia itu sebagai gantiku, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Aku istimewa, kamu istimewa, Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku bisa gelap, hidupku bisa bersih, asing. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena pemuji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena pemuji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga, aku istimewa karena Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Kristus. Terima kasih buat pujian anak-anak kami. Ya, anak-anak istimewa anak Tuhan ya. Baiklah, kita lanjutkan acara kita. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenang. Kita angkatkan pujian kita dari Ibu Jemaat nomor 355. Oh
kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah menciptakan manusia segambar dengannya. Namun kesegambaran manusia dengan Allah ternyata tidak dihargai manusia. Manusia tergoda oleh nafsu kedagingannya, ingin berkuasa. Setelah manusia bertambah banyak dan tersebar di seluruh dunia, Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi. Semua pikiran mereka selalu jahat. Maka berfirmanlah Tuhan, Aku tidak memperkenankan manusia hidup selama-lamanya. Mereka makhluk fana yang harus mati. Mari kita dengarkan liturgi yang kedua. Liturgi yang kedua, Kejadian 3 ayat 1 sampai 2. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya, kan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 3 sampai 4. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 10 sampai 11. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dan buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan permula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitnya. Kejadian 3 ayat 16 sampai 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun kau akan berkelahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari
semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 20 sampai 21. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden tetap ditempatkan nyala beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Kita kembali angkatkan pujian dari Ilim Jemaat nomor 85 ayat 1 sampai 5. Nubuat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah kasih. Seberdosa apapun manusia, Allah tetap menyayangi dan mengasihi manusia dengan kasih yang sungguh berbeda, kasih yang sempurna. Gambar Allah dalam rupa manusia telah rusak, namun Allah memperbaikinya sendiri dengan kedatangan anaknya. Inilah nubuat akan kedatangan Mesias, anak Allah. Marilah kita dengarkan liturgi yang ketiga. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Mazmur 24 ayat 7 dan ayat 8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa,
Tuhan perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 9 dan 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang beraba-raba, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menyembuhkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan carahan. Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan yang akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam muka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penerusnya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Beginilah bunyinya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang kemuliaannya sudah sejak berubah kala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorakilah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Dimohonkan sekali lagi kepada peserta liturgi ketika lagu belum selesai agar segera sudah mengambil barisan di depan. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan vokal solo oleh Novita Winda Boru Panglawian dengan berjudul Dialah Yesus kepada panitia agar mematikan lampu untuk hikmatnya. Kita
Baiklah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, dimohonkan kepada panitia untuk mematikan lampu. Dan untuk bangkit berdiri. Kita angkatkan pujian kita malam. Di ayat 2 yang itu di depan, kita segera mengambil tempat di depan. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Allah benar-benar memulihkan manusia. Kesembuhan dari dosa menjadi kepunyaan setiap orang yang percaya kepadanya. Allah adalah setia dan selalu menggenapi janjinya. Terimalah pemulihan dari Allah. Sambutlah juru selamatnya, penebus dosa kita. Mari kita dengarkan liturgi yang keempat. Wahyu 1 ayat 7-8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 28-29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lukas 1 ayat 30-31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 34-35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan memenuhi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
2 ayat 1-3, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibagikannya di dalam palinan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 12-14. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Demikian liturgi 4. Selanjutnya kita dengarkan KOR Gabungan STM Lerong Timur Barat